video kali ini aku akan membahas materi tentang pelanggaran peraturan sekolah akibat pengaruh nilai moral di SMA Anglo tahun 2023. Simak terus ya. Lanjut ke latar belakangnya. Peraturan sekolah adalah seperangkat aturan yang digunakan sebagai panduan untuk perilaku yang harus diikuti oleh tiap komponen sekolah itu sendiri, seperti kepala sekolah, guru, siswa, dan unsur masyarakat sebagai salah satu penentu kebijakan sekolah. Di dalam aturan-aturan ini terdapat instruksi dan larangan dan penentu kebijakan sekolah, jadwal, indikasi tentang subjek apapun terkait dengan kehidupan substitusi. Aturan yang diatur dalam peraturan tersebut juga akan mempengaruhi baik siswa maupun guru, staf dan staf lembaga. Tata tertib dibuat sebagai upaya melancarkan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan pembentukan sikap siswa. Karena itu, semua siswa dan seluruh komponen yang ada di sekolah wajib melaksanakan tata tertib sebaik mungkin. Ketidakdisiplinan terhadap tata tertib dapat merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan orang lain. Dalam menerapkan tata tertib siswa dan aturan, setiap sekolah tentu memiliki perbedaannya satu sama lain, karena aturan tersebut bersifat terikat dengan kondisi sekolah atau siswa masing-masing, baik dari jumlah peraturan yang diterapkan atau jenis pelajaran atau jenis pelanggaran siswa yang biasa dilakukan oleh siswa SMA di sekolah, baik pada jenjang sekolah SMP, MTS, SMA, sama SMA. Tetapi pada dasarnya dalam penerapan tata tertib dan jenis pelanggaran siswa di sekolah memiliki kesamaan dalam hal meningkatkan kemajuan dan perubahan pada diri pribadi dan lingkungan sekolah yang efektif. Dalam kegiatan pembelajaran, tanpa adanya peraturan baik kerukunan maupun pembelajaran dalam suatu lembaga, sekolah akan terpengaruh. Selain itu, peraturan sekolah merupakan sarana yang berguna bagi generasi muda untuk memahami hak dan kewajiban hidup dalam masyarakat. Namun, hal itu tidak boleh dilihat hanya sebagai alat untuk menindas, tetapi juga harus merangsang siswa untuk melakukan upaya di berbagai bidang seperti kehadiran perilaku dan tingkat studi. Pelanggaran terhadap peraturan sekolah itu sendiri adalah tindakan penyimpangan dari aturan-aturan dan perilaku melawan perjanjian dan sebagainya. Misalnya ada seorang siswa yang berlaku tidak sesuai dengan tata tertib sekolah, maka ia melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah menjadi kesepakatan di lingkungan sekolah. Pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekolah tentunya akan terganggu proses pembelajaran di kelas dan dapat merusak reputasi yang dimiliki oleh sekolah. Juga ada siswa yang melanggar peraturan sekolah, maka tujuan dibuat dari peraturan sekolah untuk menghindari kemungkinan negatif yang terjadi akan sia-sia. Nah, itu dari latar belakang tersebut, maka penelitian melakukan dengan judulnya. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Apa itu pentingnya peraturan sekolah? Apa yang menjadi pendorong bagi siswa untuk melakukan pelanggaran aturan? Bagaimana tindakan yang tepat untuk meminimalisir pelanggaran? Kita lanjut ke tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengaji pentingnya peraturan sekolah sebagai dasar dalam berperilaku di lingkungan sekolah, mempelajari pengaruh dari nilai moral siswa yang mendorong siswa untuk melakukan pelanggaran aturan. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman akan tindakan tepat yang diambil untuk meminimalisir pelanggaran. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini untuk membantu menganalisa penyebab pelanggaran di aturan SMA Anglo ini. Yang kedua, sebagai dorongan untuk siswa atau siswi agar dapat meminimalisir pelanggaran di aturan sekolah. Yang ketiga, membantu siswa-siswi agar lebih meningkatkan kesadarannya tentang pentingnya tata tertib atau peraturan di sekolah. Selanjutnya, kita masuk ke metode penelitian. Dalam sebuah penelitian, faktor metodologi memegang peranan penting.
yaitu berperan untuk memperoleh data yang objektif, valid, dan bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan. Metode penelitian ini adalah cara yang akan menghasilkan keteraturan dan dapat menjelaskan sebuah kondisi dalam penelitian dengan baik guna mencapai tujuan. Metode penelitian yang kamu gunakan untuk agar dapat melakukan penelitian dengan baik adalah melalui wawancara langsung, itu dan kuesioner melalui Google Form. Sumber wawancara dan kuesioner kami dapat didapatkan dari peraturan sekolah dan kewajiban siswa dari sekolah kami, yakni SMA Kristen Nasional Langgol di Cikarang. Kita lanjut ke bab 2, yaitu kajian teori. Nilai moral siswa. Nilai moral ialah nilai-nilai yang terbentuk dari perbuatan baik maupun buruk yang sudah seringkali terjadi yang sering dijadikan sebagai pedoman kehidupan masyarakat secara umum. Nilai moral juga dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang mendorong atau memotivasikan manusia dalam berperilaku dan bertindak. Dengan kata lain, nilai moral umumnya menjadi indikator dari tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Nicholas Driarkara, seorang ahli di bidang filsafat, pengertian nilai moral adalah suatu gambar objektif terhadap tindakan si manusia dalam menjalankan rutinitas kehidupannya. Dan kesimpulan yang tersirat adalah istilah moral merujuk pada tindakan manusia atau individu yang mengandung nilai positif atau kebaikan. Berdasarkan karakteristik nilai moral dikenal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu nilai moral baik dan nilai moral buruk. Nilai moral baik yaitu yang merupakan nilai dengan kaitan kesesuaian antara harapan dan tujuan hidup manusia. Dalam pelaksanaannya, hal ini dapat diamati dari ketentuan kaidah dalam sosial masyarakat, di mana akan terlihat mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagai contohnya, kita ambil tindakan menaati guru dan seluruh karyawan sekolah akan dipandang sebagai tindakan dari seorang individu dengan moral yang baik. Yang kedua, nilai moral buruk merupakan nilai-nilai yang dipandang mengandung keburukan dan tidak sesuai dengan harapan dan tujuan manusia. Nilai moral buruk ini sering dianggap sebagai suatu penyimpangan dan ketentuan sosial dalam masyarakat. Dan tindakan ini mengakibatkan berbagai masalah sosial di masyarakat. Sebagai contohnya, kita ambil tindakan tawuran antar pelajar dengan seragam fisik akan dianggap sebagai tindakan dari orang bermoral yang kurang baik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain maupun diri sendiri. Lanjut ke pelanggaran peraturan. Pelanggaran peraturan sekolah maupun tata tertib sekolah yang telah disepakati merupakan bentuk tindakan yang dilakukan oleh siswa berupa penyimpangan dengan jelas bertentangan dengan peraturan-peraturan serta tata tertib sekolah. Tindakan penyimpangan seringkali dilaksanakan berdasarkan berbagai alasan, terutama karena didorongkan oleh nilai moral yang dimiliki tiap individu. Pelanggaran peraturan sekolah dilakukan tentunya akan mengakibatkan kerugian yang berdampak bagi seluruh anggota di lingkungan sekolah, bagi siswa, orang tua, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah. Kita lanjut ke bab 3, metode penelitian. Pertama adalah tempat dan waktu. Kedua adalah populasi DNA sampel. Ketiga adalah metode penelitiannya. Ini adalah hasil penelitian dari kami. Hasil penelitian yang telah dilakukan kami dapat berupa video, wawancara, dan hasil kuesioner dalam berbentuk e-form. Pembahasannya dari data tersebut dapat diinikan bahwa dari total 30 responden yang berkata bahwa 47,4% siswa pernah datang terlambat ke sekolah, 31,6% siswa pernah bolos sekolah, 31,6% juga siswa pernah bolos jam pelajaran, 68,4% siswa-siswi pernah memakai seragam tidak lengkap, 81,6% siswa-siswi pernah menyontek atau 5,3% sering menyontek. Itu saja yang bisa saya berikan. Sekian, terima kasih.